Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Tahun 2025 menjadi ujian awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tahun pertama kepemimpinannya, ekonomi Indonesia bergerak di bawah tekanan, diwarnai gejolak, namun ditutup dengan sejumlah sinyal pemulihan. Dari kebijakan pajak, program prioritas nasional, hingga dinamika pasar keuangan, berikut 5 peristiwa ekonomi yang mewarnai perjalanan Indonesia sepanjang 2025. PPN 12% hanya untuk barang mewah. Di penghujung 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang tidak berlaku menyeluruh. PPN 12% hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Beberapa di antaranya mencakup jet pribadi, kapal pesiar atau yacht, serta hunian dengan kategori sangat mewah. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus tetap memperkuat penerimaan negara. Makan bergizi gratis dimulai. Program unggulan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis resmi dimulai serentak pada 6 Januari 2025. Melalui Badan Gizi Nasional, pemerintah menyiapkan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di berbagai daerah dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa. Program ini menjadi pertaruhan besar, baik dari sisi anggaran negara maupun ekspektasi publik terhadap dampaknya bagi kualitas sumber daya manusia. Terlebih, total anggaran untuk program unggulan Prabowo Subianto itu mencapai 71 triliun rupiah. Sejauh ini hingga 15 Desember 2025, total anggaran yang terserap mencapai 58 triliun rupiah atau setara 81% dari pagu anggaran. Rupiah melemah, dekati Rp17.000 per dolar AS. Tekanan eksternal turut mengguncang ekonomi Indonesia. Pada April 2025, nilai tukar rupiah di pasar NDF sempat mendekati Rp17.000 per dolar AS. Pelemahan ini dipicu sentimen global, salah satunya kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengamat perbankan Arianto Muditomo menilai kondisi tersebut meningkatkan volatilitas nilai tukar dan berpotensi menekan stabilitas makroekonomi, terutama bagi sektor perbankan yang bergantung pada impor. Purbaya Yudisadewa gantikan Sri Mulyani di kursi Menteri Keuangan. September 2025 menjadi momen besar. Ketua DKLPS, Purbaya Yudisadewa, resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Gaya komunikasinya yang belak-belakan kerap dijuluki publik sebagai BenQ Cowboy langsung mencuri perhatian. Salah satu kebijakan terobosannya adalah memindahkan dana kas negara sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara untuk disalurkan sebagai kredit ke dunia usaha. Langkah ini sempat menuai tanda tanya, namun kemudian diklaim mampu mendorong likuiditas dan aktivitas ekonomi pada kuartal akhir 2025. IHSG cetak all-time high. Seiring kebijakan fiskal dan sentimen pasar yang membaik, indeks harga saham gabungan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Sepanjang 2025, IHSG mencatat 8 kali all-time high dengan sebagian besar terjadi setelah pergantian Menteri Keuangan. Rekor tertinggi tercapai pada 11 Desember 2025 saat IHSG menyentuh level 8.776,97 poin secara intraday. Menariknya, akhir tahun ini, Menteri Keuangan Purbaya juga punya target ambisius untuk IHSG ke level 9.000. Jika tercapai, IHSG tentu akan kembali mencetak rekor all-time high. Itulah sejumlah peristiwa penting yang membentuk perjalanan ekonomi Indonesia sepanjang 2025.
tahun yang penuh tekanan, diwarnai gejolak, namun juga membuka harapan baru menjelang 2026. Sobat bisnis, jangan lupa like dan subscribe channel Bisniscom. Sampai jumpa di tahun depan.